Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Anak diriku sekalian, pakai C, Yayasan Rahmatul Insan yang Bapak sayang, ini Bapak banggakan. Kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, taufik dan hidayah. Kemudian salawat dan teriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan perdana semester genap ini, proses pembelajaran kita dengan tema mari berperilaku terpuji. Kompetensi inti daripada proses pembelajaran ini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan. Kompetensi dasar adalah meyakini bahwa sikap rendah hati sebagai cerminan daripada iman. Meyakini bahwa perilaku hemat sebagai cerminan iman. Meyakini perilaku gemar membaca sebagai cerminan iman. Meyakini bahwa sikap pantang menyerah sebagai cerminan iman. Anak didikku sekalian yang Bapak sayangi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berperilaku terpuji. Karena perilaku terpuji itu adalah perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gemar membaca, tak pantang menyerah dalam sesuatu, bekerja, tetap rendah hati, hemat, ya. Gemar membaca dan pantang menyerah. Ini hal yang pertama. Dalam buku Jendela Dunia, karena buku adalah jendela dunia, maka membaca ada cara membuka jendela tersebut. Dengan cara membaca kita bisa mengetahui banyak hal. Sikap di antara kalian yang harus betul-betul terpatri dalam sanubari kita yang paling dalam adalah bagaimana kita terus belajar dan belajar, walaupun kita ikut paket, bukan karena sesuatu hal hanya mengejar ijazah mau kerja. Jangan sampai hal itu kita lakukan. Kita belajar mengambil paket ini adalah menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita inginkan nanti kerja, harta akan datang kepada kita. Itu yang harus selalu Bapak ingatkan, harus meluruskan niat bahwa kita belajar dan belajar. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq, Allah sampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama dalam surah Al-Alaq ini memerintah kita membaca untuk menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Maksud tujuan ayat ini disuruh kita belajar, ya. Tentunya kita sudah paham bagaimana pentingnya belajar, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditawarkan tentang ilmu dan harta, beliau lebih memilih daripada ilmu. Sehingga ia dapatkan semua kerajaan, harta, wanita, ia dapatkan karena dengan ilmu. Pantang menyerah, sikap pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah, patah semangat, ya. Kita harus semangat belajar. Selesai kita nanti di SMA ini, ya, ada rezeki sambil kerja, sambil kuliah, ya. Kita harus menghadapi berbagai rintangan, ya. Bapak sendiri dulu belajar dan belajar, sampai sekarang juga belajar. Selesai pesantren kurang lebih 7 tahun, melanjutkan kuliah, ambil S1, sekarang melanjutkan S2. Semua itu tanpa daripada orang tua. Karena orang tua memang termasuk kurang mampu dan cepat meninggalkan daripada anak-anaknya, ya. Maka kita sebagai anak yang belajar bekerja, dari kerja itu alhamdulillah kita sisihkan untuk menuntut ilmu. Ini salah satu bagaimana kita ada dorongan semangat untuk tidak pantang menyerah. Tidak ada kata terlambat. Kita harus belajar dan belajar.
Ciri pantang menyerah adalah selalu berusaha. Berusaha harus diiringi dengan doa. Karena berusaha tanpa berdoa itu pun orang sombong. Berdoa juga tanpa usaha juga sama dengan bohong. Nah, kita harus tetap percaya bahwa kesuksesan akan datang. Menjadi lebih dewasa karena kita pantang menyerah. Menjadi berhasil apa yang kita usahakan. Semuanya karena Allah Ta'ala dan Allah yang berikan yang terbaik. Kemudian rendah hati, ini yang paling penting bagi kita semuanya. Ya, semakin tinggi ilmu kita, jangan karena adanya pangkat, adanya kerja kita, adanya titel kita, membuat kita sombong ya. Tetap kita rendah hati. Sikap rendah hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Manusia yang sadar pada hakikatnya dirinya adalah lemah, rendah, maka harus mempunyai sifat tawadu. Wafid janahaka limanit tabak minal mu'minin, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Kandungan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong ya. Jangan kita berjalan di muka bumi dengan angkuh. Meskipun ia termasuk kaya, pintar, punya jabatan dan lain sebagainya ya. Tetap kita rendah hati. Kemudian yang terakhir adalah hemat. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Mungkin anak-anak didikku sekalian adalah ada yang sudah banyak bekerja ya. Ya, kita harus bagaimana hemat ya. Jauh daripada sifat mubassir, sifat boros ya. Innal mubassirin kanu iwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Maka dari itulah anak didikku sekalian, sudah seharusnya kita berusaha menghindari daripada sikap borosnya. Air adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu. Ya, oleh karena itu kita pun harus hemat menggunakannya. Itu salah satu contoh daripada air. Inilah mungkin proses pembelajaran kita daring paket C tingkatan SMA. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam pertemuan ini bermanfaat. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim muslimat untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Kemudian setiap muslim muslimat harus memiliki sikap pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah memiliki ciri ia berusaha, berdoa, percaya diri akan kesuksesannya. Kemudian rendah hati, ya inilah tawadu, tidak sombong ya. Kemudian terakhir hemat, artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Hemat bukan berartinya kikir ya, tetapi dia tidak berlebihan, tidak pelit. Lawan daripada boros. Boros aslinya menggunakan sesuatu berlebihan. Nah, demikian sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas, dicatat, setelah selesai nanti dipoto, dikirimkan ke WA yayasan atau kepada Bapak sendiri ya. Seperti biasa. Soal yang pertama, sebutkan 3 manfaat gemar membaca. Nah, soalnya mudah sekali. Ya, sebutkan 3 manfaat gemar membaca. Yang kedua, jelaskan pengertian dari rendah hati. Yang ketiga, apa saja manfaat dari sikap pantang menyerah. Yang keempat, sebutkan 3 akibat hidup boros. Dan yang terakhir nomor 5, sebutkan 3 ciri-ciri sikap pantang menyerah. Nah, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Dikerjakan dengan tetap semangat, sukses semuanya, berkah dalam menuntut ilmu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum.